matahari di zaman agama pagan itu menjadi dewanya dewa. Jadi dewa yang paling besar. Dan itu juga terjadi di Mesir, ya, yang disebut sebagai Ra, dewa matahari. Sehingga nama Fir'aun yang mengaku anaknya Tuhan, anak dewa matahari itu juga menggunakan nama dewa itu, Ramses. Kalimat inilah yang oleh Nabi Ibrahim diwariskan kepada anak-anaknya untuk senantiasa dan semata-mata hanya bertuhan kepada Allah. Bahkan ayat ini kemudian dijadikan bacaan di dalam sholat kita, di dalam doa iftitah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, alhamdulillah kita bertemu lagi di episode ke-72, di mana hari ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf kita, dan kita akan mengambil satu sesi yang khusus, yang istimewa pada kali ini, karena hari ini adalah Hari Raya Idul Adha. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi momen bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dan meneladani beliau Nabi Ibrahim sebagai nabi yang mengawali syiar Islam, sehingga beliau disebut sebagai bapaknya para nabi yang mensyiarkan agama Islam sejak saat itu sampai hari ini. Beliaulah yang mewariskan agama Islam ini, dan sejak zaman beliau itulah agama ini dinamai sebagai agama Islam dan penganutnya disebut sebagai muslimun. Dari beliau lahirlah dua orang nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dan seterusnya, kemudian ada Nabi Musa, dilanjutkan jauh nanti ada Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan penutupnya di nabi-nabi di jalur Palestina, di jalur Nabi Ishak itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di jalur yang lain dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad sebagai penutup dari risalah Ibrahim itu. Jadi sahabat sekalian, Ibrahim adalah tokoh sentral di dalam agama ini. Dan Allah berfirman memuji-muji Ibrahim di dalam Al-Quran dalam jumlah yang sangat banyak. Dan di antaranya yang terkait dengan apa yang mau kita bahas kali ini, Allah mengatakan bahwa sejak zaman Ibrahim itulah agama ini disebut sebagai agama Islam dan penganutnya disebut sebagai muslimun. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Hajj, surat tentang haji, surat ke-22, ayat yang terakhir yaitu ayat 78. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Inilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula di dalam Al-Quran ini. Sahabat sekalian, ayat ini adalah cukup panjang sebagai penutup dari surat Al-Hajj itu, tetapi sebagiannya di dalamnya ada kalimat, ada frase yang menjelaskan tentang millata Ibrahim itu. Millata abikum Ibrahim. Inilah
agama bapakmu Ibrahim. Jadi ayat ini menyebut Ibrahim itu sebagai bapak, bukan dalam arti yang letterleh sebagai orang tua yang melahirkan anak-anaknya, melainkan sebagai leluhur yang mewariskan agama Islam ini. Karena di masyarakat Arab, keturunan itu ya dikaitkan dengan jalur patriarki namanya, jalur bapak. Misalnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya, jadi ada jalur kebapaan. Sehingga ketika ayat ini diturunkan, maka Ibrahim itu sekaligus mewakili jalur keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan sekaligus sebagai bapak dari agama Islam ini. Millata abikum Ibrahim, inilah agama bapakmu Ibrahim. Kemudian dilanjutkan di sana, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dia Allah yang menamai kalian sebagai seorang muslim sejak dahulu min qabl wa fi hadha, dan di dalam Al-Qur'an ini. Jadi dengan sangat tegas Allah mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama Ibrahim, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim itu taba'a millata Ibrahim Hanifa, ikuti agama Ibrahim yang lurus itu, dan kemudian kita semua pengikutnya disebut sebagai orang Muslim, agamanya disebut sebagai Islam. Agama yang berserah diri, orangnya adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, kalau diceritakan kisah Ibrahim itu bisa atau saya tuangkan dalam begitu banyak buku ya, karena panjang dan sangat mendalam. Pada kesempatan kali ini kita mengambil bagian yang sangat penting yang terkait dengan kajian ketauhidan. Karena sebagaimana saya sampaikan, kajian cangkir tasawuf ini adalah mencoba fokus pada kajian ketauhidan dengan pendekatan-pendekatan yang saintifik. Nah, di hari-hari terakhir, di minggu-minggu terakhir ini kita sedang melakukan kajian tentang jagat raya, tentang planet, tentang bintang, tentang benda-benda langit. Dan menariknya, Al-Quran bercerita tentang Ibrahim, kaitannya dengan pencarian tentang Tuhan, itu dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah. Digambarkan dalam banyak ayat beliau itu melakukan pencarian spiritual, ya, mencari Tuhan, dan salah satunya yang ingin kita fokus adalah terkait dengan pengamatan beliau terhadap benda-benda langit dan kaitannya dengan eksistensi ketauhidan. Ada sejumlah ayat yang berurutan yang diceritakan Allah, difirmankan Allah di dalam surat Al-An'am. Mulai dari ayat 75 sampai dengan ayat 79. Di sana diceritakan Ibrahim sedang melakukan observasi kepada benda-benda langit terkait dengan ketauhidan. Di ayat 75 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami, kekuasaan kami di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang yang yakin. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena menceritakan soal keyakinan yang diperoleh Nabi Ibrahim terkait dengan ayat-ayat yang dihamparkan Allah di langit dan di bumi. Wa kadzalika, dan demikianlah nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi. Kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi, atau jagat raya, atau tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi. Jadi Allah menunjukkan kepada Ibrahim dengan menggunakan kata
nuri Ibrahim, dari asal kata ro'a. Ro'a itu melihat, memperhatikan, mengamati, mengobservasi dengan mata. Jadi Allah menunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardi, kekuasaan Allah di langit dan di bumi, waliyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim itu memperoleh keyakinan. Subhanallah, ini adalah yang sering saya tegaskan, sering saya ceritakan. Al-Quran itu berkali-kali mengajari kita, mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan pengamatan terhadap apa saja yang ada di sekitarnya. Allah mengatakan fis samawati wal ardi, itu artinya di seluruh jagat raya, dan menggunakan kalimat jamak samawat, langit, ya, dalam konteks apapun, dalam jarak yang bagaimanapun jauhnya, dalam lapisan-lapisan dimensi dari langit pertama sampai langit ketujuh, itu diwadahi oleh kalimat kata jamak samawat. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi agar Ibrahim menjadi orang yang memiliki keyakinan. Keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang eksistensi Allah. Karena Ibrahim ini adalah tokoh yang mengajarkan ketauhidan, dan tauhidnya itu, ajaran tauhidnya itu diwariskan dari generasi ke generasi kepada anak keturunannya. Dari sejak zaman itu sampai zaman Nabi Muhammad, itu Tuhannya adalah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan jagat raya, memeliharanya, menguasai, dan berkehendak apapun dengan segala macam desain penciptaannya. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bertauhid kepada Allah yang sering diajarkan oleh Al-Quran itu adalah dengan cara mengamati penciptaan atau makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Oke, ini poin satu. Yang kedua, kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 76. Falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaba. Qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap gulita, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Sahabat, di ayat ini kemudian Al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim itu mengeksplorasi benda-benda langit. Kenapa dia melihat dan mengamati benda-benda langit itu, dan kemudian itu mengkaitkan dengan ketauhidan, dengan ketuhanan. Ini ada kaitannya dengan latar belakang masyarakat di zaman Nabi Ibrahim itu hidup. Nabi Ibrahim itu hidup di sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, di zamannya Raja Namrud, penguasa Babilonia. Beliau itu hidup di kawasan Irak Utara, ya. Irak Utara ada di sebuah kota kecil Ur, dan itu di dalam kekuasaan Raja Babilonia itu Raja Namrud. Nah, di kawasan itu dan di zaman itu masyarakat beragama pagan. Apa itu beragama pagan? Yaitu agama yang menyembah dewa-dewi. Dan ini bukan hanya di kalangan masyarakat Mesopotamia atau Babilonia, melainkan juga terjadi di Afrika, ya, di zaman Mesir kuno, di para Fir'aun itu. Itu adalah agama-agama pagan di mana masyarakatnya menyembah dewa dan dewi. Ada dewa matahari, ya, ada dewi bulan, ada segala macam dewa-dewi perbintangan, sehingga nama-nama planet, nama-nama bintang itu disandarkan pada nama dewa-dewi itu. Misalnya ada Saturnus, itu adalah nama dewa, Mars itu nama dewa, ya. Dan segala macam nama-nama bintang-bintang, gugusan bintang,
Dan kemudian muncullah ilmu yang disebut sebagai astrologi, ya, terkait dengan perbintangan itu. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan secara umum bahwa zaman Nabi Ibrahim adalah zaman agama pagan di mana masyarakatnya menyembah dewa-dewi dan itu dikaitkan dengan benda-benda langit. Mereka mengira bintang-bintang di langit itu adalah perwujudan dari para dewa dan dewi itu. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim melakukan cross-check, melakukan analisa, ya, melakukan pengamatan apa benar itu benda-benda langit itu adalah Tuhan. Karena Nabi Ibrahim ini sangat terkenal, ya, diceritakan di dalam Al-Quran sebagai orang yang sangat analitis, menggunakan akal sehat dalam beragama, tidak mau menggunakan dogma apalagi doktrin. Beliau selalu beradu argumentasi mulai dengan bapaknya, ya, ketika bapaknya membuat patung itu, kemudian patung itu dijual dan Ibrahim kecil waktu itu membantu bapaknya untuk menjualkan itu di pasar, dibeli oleh masyarakatnya, ditaruh di rumah atau di tempat-tempat ibadah dan disembah-sembah. Itu Ibrahim sudah memberontak terhadap tradisi yang semacam itu. Dan ketika beliau bertanya kepada bapaknya itu sampai kesal, sampai sebal karena berkali-kali bertanya soal itu dan kemudian marah bapaknya, kalau kamu tidak berhenti bertanya, maka aku usir kamu dari rumah ini. Dan itu juga dilakukan Ibrahim kepada masyarakatnya. Bertanya-tanya tentang masa Tuhan itu adalah patung bikinan bapaknya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim itu menggunakan akal sehatnya di dalam beragama. Dan selanjutnya setelah terjadi pertentangan soal patung itu, beliau melakukan eksplorasinya ke benda-benda langit karena masyarakat waktu itu juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan cuma patung-patung itu, melainkan dewa-dewi yang ada di langit itu. Nah, di ayat inilah Allah menggambarkan Ibrahim melihat sebuah bintang. Nah, ketika dia melihat bintang itu, kemudian dia mengatakan, Qala hada Rabbi. Dia mengatakan, oh ini Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, Qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada yang tenggelam ini. Masa Tuhan tenggelam? Gitu ya. Itu adalah pergulatan batin Ibrahim ketika dia muda. Nah, kemudian dilanjutkan lagi eksplorasinya bukan hanya bintang. Di ayat yang berikutnya, ayat 77, Allah menceritakan penglihatan Ibrahim terhadap benda langit lainnya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dzalin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat. Jadi di ayat ini Allah menceritakan pergulatan batin Ibrahim setelah melihat bintang, kemudian melihat bulan. Bulan terbit, dia mengatakan, Qala hada Rabbi, inilah kira-kira Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu pun tenggelam, maka Ibrahim mengatakan, aku enggak suka yang tenggelam. Dan jika Tuhanku tidak menunjuki aku, maka pastilah aku akan menjadi orang yang tersesat. Jadi dia mulai mengarah kepada adanya satu kekuatan di balik itu. Itulah yang justru mengendalikan semua benda-benda langit itu. Tetapi kemudian dilanjutkan lagi di dalam Al-Quran cerita tentang Ibrahim mengamati benda-benda langit itu. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat 78, Allah menceritakan. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hada rabbi, hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu tenggelam,
Dia berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Sahabat sekalian, matahari di zaman agama pagan itu menjadi dewanya dewa. Jadi dewa yang paling besar. Dan itu juga terjadi di Mesir, ya, yang disebut sebagai Ra, dewa matahari. Sehingga nama Fir'aun yang mengaku anaknya Tuhan, anak dewa matahari, itu juga menggunakan nama dewa itu, Ramses. Ya, yang terkenal The Great Fir'aun adalah Ramses II. Ra itu matahari, Ses itu keturunan. Jadi mereka menyandarkan kekuasaannya, menyandarkan keagungan, kemuliaannya itu kepada dewa matahari, Ramses. Nah, di zaman Ibrahim ini yang setara dengan zaman Mesir kuno, cuman Ibrahim ini berada di kawasan Mesopotamia, di kawasan Babilonia. Itu sama, mereka juga menyembah dewa matahari sebagai dewa yang paling besar. Nah, diceritakan di ayat ini, Ibrahim melihat matahari itu dan kemudian diasosiasikan dengan dewa yang paling besar. Nah, ini yang paling besar katanya. Paling mempengaruhi hidup manusia, yang kalau tidak ada matahari itu, maka matilah semua yang ada di muka bumi ini. Kehidupan ini bergantung kepada keberadaan matahari itu, sinar matahari itu. Tetapi ketika matahari itu pun tenggelam, maka Ibrahim mengatakan, "Aku berlepas diri dari kalian kaumku yang menyembah matahari itu." Jadi ini memang terkait dengan agama pagan waktu itu yang menyembah-nyembah dewa matahari. "Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah wahai kaumku, dan aku tidak ingin mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu pun." Maka disinilah Ibrahim memperoleh kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang maha berkuasa, yang justru mengendalikan segala benda-benda langit di jagat raya itu. Ini adalah pendekatan yang saintifik dan pendekatan yang sangat logis, yang rasional. Ketauhidan yang disandarkan pada pendekatan-pendekatan yang logis dan rasional. Itulah gaya, style dari Nabi Ibrahim yang memulai melakukan syiar agama Islam ini. Karena itu sejak zaman Ibrahim sampai hari ini, sampai kepada Nabi Muhammad yang mewariskan agama Islam ini kepada kita semua, Al-Quran dengan sangat jelas menegaskan bahwa agama Islam ini adalah agama yang logis dan rasional. Sehingga syarat pertama untuk memeluk agama ini adalah akil baligh, itu adalah berakal sehat. Dan orang-orang yang tidak memiliki akal atau akalnya lemah atau kehilangan akal sementara atau apalagi permanen, tidak usah beragama, tidak apa-apa. Tidak dikenai kewajiban ibadah, nggak apa-apa. Jadi agama ini sangat jelas dikembangkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis, rasional, scientific, ya, empirik, analitik, yang ilmiah. Bukan agama dogma, bukan agama doktrin. Bahkan terkait dengan ketuhanannya itu diwariskan melalui pendekatan-pendekatan yang logis dan rasional. Seperti yang diceritakan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 78 ini. Nah, di ayat 79-nya kemudian Allah memberikan konklusi, kesimpulan dari proses pencarian Ibrahim itu. "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi selurus-lurusnya. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sahabat sekalian, ini adalah ucapan Ibrahim saat beliau telah menemukan kesimpulan. Dari pengamatan yang panjang bertahun-tahun sepanjang masa mudanya, bahkan digambarkan Al-Quran proses pencariannya itu sejak masa kecilnya ketika konflik soal patung, kemudian di masa mudanya konflik soal benda-benda langit yang dianggap
dewa dan dewi itu. Bahkan satu ketika nanti diceritakan Al-Quran ketika beliau masih bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Ditanya oleh Allah, "Apakah kamu tidak yakin Ibrahim terhadap kekuasaan Allah?" "Tentu saja yakin, tetapi tolong ditunjukkan kepada saya supaya saya menjadi lebih yakin." Coba, itu proses ketauhidan yang luar biasa, yang sangat logis dan rasional. Sampai puncaknya adalah ketika beliau diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Nah, di sanalah puncak keteladanan Ibrahim berserah diri kepada Allah. Oke, kita tidak terlalu jauh membahas ke sana karena menjadi sangat panjang. Saya hanya ingin menunjukkan proses pencarian Ibrahim terhadap Tuhan terkait dengan kajian-kajian yang dalam minggu-minggu ini sedang kita lakukan, yaitu tentang jagat raya, tentang langit dan bumi. Ternyata proses ketauhidan Ibrahim itu terkait dengan ayat-ayat kauniyah itu. Dan kesimpulannya ada di ayat 79 ini, di mana Ibrahim mengatakan, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, diriku hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi seluruh-seluruhnya. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah." Sahabat sekalian, kalimat inilah yang oleh Nabi Ibrahim diwariskan kepada anak-anaknya untuk senantiasa dan semata-mata hanya bertuhan kepada Allah. Bahkan ayat ini kemudian dijadikan bacaan di dalam sholat kita, di dalam doa iftitah kita. "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya ya Allah, aku hadapkan wajahku, diriku, orientasi hidupku hanya kepadamu yang menciptakan langit dan bumi ini. Hanifa, seluruh-seluruhnya, tidak menoleh kemanapun. Inilah ketauhidan yang diharapkan, yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua. Dan oleh Allah, kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW, diajarkan kepada kita untuk dibaca setiap saat ketika kita melakukan sholat. Dan itu dijadikan sebagai pembuka setelah mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kemudian diajarkan pada kita untuk memberikan pengakuan itu bahwa sesungguhnya aku hadapkan ya Allah, aku hadapkan seluruh orientasi hidupku ini hanya kepada Engkau. Dan aku termasuk orang-orang yang tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Jadi pelajaran inti dari agama ini yang diwariskan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini sesungguhnya adalah pelajaran ketauhidan. Dan itu kita baca di dalam sholat kita, di awalnya membaca doa iftitah semacam itu. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah bagi Allah semata. Ini adalah pelajaran sentral dari Nabi Ibrahim yang diwariskan kepada kita semua. Ibrahim adalah tokoh sentral yang oleh Al-Quran disebut sebagai Khalilullah, Nabi kesayangan Allah, yang ajarannya itu sampai sekarang itu terlihat dalam seluruh aktivitas ritual kita. Di dalam sholat dibaca di doa iftitah. Di saat akhir sholat kita membaca sholawat Ibrahimiyah, ya, yang mendoakan Nabi Muhammad sebagaimana kita mendoakan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Ya Allah, sampaikan salam kami, penghormatan kami, sholawat, doa-doa kami, keagungan, kemuliaan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berikan, karuniakan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikian juga barokahnya. Jadi betapa agung ya, Nabi Ibrahim itu di dalam agama ini. Beliau adalah the founding father. Dia adalah bapaknya para nabi. Dan nabi-nabi itu sampai Nabi Muhammad adalah keturunan beliau. Bahkan yang sekarang hari ini sedang kita lakukan bersama dengan umat Islam di seluruh muka bumi ini, merayakan Lebaran Haji atau Hari Raya Idul Adha, itu adalah puncak dari rukun Islam dan itu adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Jadi sahabat sekalian, begitu panjang keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan terus diwariskan kepada anak keturunannya, kepada nabi-nabi sesudahnya dan kemudian sampai kepada kita. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila." Maka siapakah yang paling baik agamanya di antara kita ini? Dibandingkan dengan orang yang aslama wajahahu lillah, yaitu berserah diri hanya kepada Allah semata. Wahwa muhsin, dan dia melakukan banyak kebajikan. Wataba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Watakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Sahabat sekalian, sangat jelas ayat ini bahwa agama ini agama Ibrahim, kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim itu sebagaimana keturunannya sampai Nabi Muhammad juga mengikuti agama Ibrahim ini. Apa itu? Aslama wajahahu lillah. Menggunakan kata aslam, yang itu ada kaitannya dengan nama agama kita, Islam. Berserah diri hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan melakukan banyak kebajikan-kebajikan dalam hidup ini. Sehingga kata Nabi Muhammad, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak berbuat kebajikan dan manfaat buat sesamanya. Wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengangkat Ibrahim beserta keturunannya dan kita semua yang mengikuti beliau sebagai orang-orang kesayangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dengan mengikuti agama Ibrahim yang lurus ini, dengan mengorientasikan seluruh keislaman kita, keberserah dirian kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita kembali kapanpun dalam kualitas berserah diri kita yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.